Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua, pecinta channel pendidikan tanpa batas? Semoga Anda semua sehat selalu, sehat lahir batin, dan terus diberikan rezeki yang melimpah barokah untuk ibadah. Sahabatku, di pertemuan kali ini channel pendidikan tanpa batas akan kembali berbagi informasi tentang bagaimana kita dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Sahabatku, Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya yang menjadi rujukan bagi para pecinta ilmu hikmah dan para pecinta dan pencari Tuhan, penyelarasan antara ilmu, akal, hati, perasaan, dan tindakan, bahwa Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya beliau memberikan pelajaran kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhwan tabitatum bi isbatih. Al-akhwanu tabitatum bi isbatih wa mamhuwatum bi ahadiyah zatihi. Sahabatku, alam ini ada dengan penetapan Allah, dan ia lenyap dengan keesaan zatnya, dengan keesaan zat Allah Azza wa Jalla. Sahabatku pecinta channel pendidikan tanpa batas, penuhilah kesadaranmu akan wujudnya. Penuhilah kesadaranmu akan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar engkau senantiasa dapat menemukannya, yakni menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tanpa Allah, alam semesta dan jagat raya ini tak mungkin dan tak akan pernah ada. Ini berarti bahwa keadaan alam yang tampak stabil dan konsisten serta konstan ini merupakan cerminan akan kekekalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari kita coba renungkan. Merenunglah tentang ciptaan Allah, maka engkau akan makin dapat melihat dan mengenalnya. Pecinta channel pendidikan tanpa batas dimanapun Anda berada, azharu kulla syai' li'annahul batin wa antuwa wujuda kulli syai'in li'annahu zahir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan segala sesuatu karena Dia Allah Maha tersembunyi. Dia Allah melipat keberadaannya atas segala sesuatu karena Dia Allah Maha tampak. Sahabatku, perubahan perwujudan ini semata-mata karena keberadaan dirimu sendiri. Dan ketahuilah bahwa keberadaan alam semesta dan seluruh jagat raya ini hanyalah simbolnya, hanyalah simbol atas keberadaan Allah Azza wa Jalla.
Tidak mudah memang untuk memahami ini, terlebih bagi mereka yang melihat sesuatu hanya dalam wujud kebendaan belaka. Namun ketahuilah bahwa bagi mereka, para pecinta ilmu hikmah yang selalu menyelaraskan antara akal, hati, perasaan, dan tindakan, maka akan mempedomani bahwa hadirnya alam semesta ini merupakan wujud atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan di dalam pergantian siang dan malam merupakan sebuah tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang berpikir. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang-ulang menyampaikan di Al-Quran, afala ta'qilun, afala ya'qilun, afala tatafakkarun. Bahkan Allah kembali menyindir kepada kita yang hanya mengandalkan akal belaka. Kata Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Bukankah ada perbedaan antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Sahabatku, para pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas dimanapun Anda berada, ma hajabaka anillah wujudu maujudin ma'ah. Ma hajabaka anillah wujudu maujudin ma'ahu walakin hajabaka anhu tahum maujudin ma'ah. Sahabatku, bukan keberadaan benda yang menghijab dirimu dari Allah, akan tetapi yang menghijabmu darinya adalah sangkaan adanya sesuatu di samping Allah. Oleh karena itu, jika hatimu teralingi, maka pandanganmu padanya, maka pandanganmu kepada Allah akan terhalangi. Semestinya engkau menyadari bahwa Allah adalah sumber dari segala keberadaan. Layakkah bila makhluk Allah menghalangimu dalam memandangnya? Jika benar, maka sungguh engkau telah terjebak pada persepsi dan ilustrasimu sendiri. Semestinya engkau harus sadar bahwa dunia dengan segala pengalaman dan peristiwa yang engkau alami hanyalah berlangsung sebentar, dan Dia Allah yang maha kekal. Sahabatku pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas dimanapun Anda berada, Allah membolehkan dirimu melihat apa yang terdapat di alam. Allah membolehkan dirimu melihat apa-apa yang terdapat di alam raya ini.
Namun Allah tidak akan pernah mengizinkan dirimu berhenti hanya padanya. Oleh karenanya katakanlah dan perhatikan apa yang terdapat di langit. Dia Allah juga telah membukakan pintu pemahaman untukmu. Namun tidaklah berkata, lihatlah langit. Tidaklah Allah berkata kepadamu agar engkau melihat langit. Kenapa? Karena hal itu untuk tidak menunjukkanmu kepada keberadaan benda-benda yang ada di langit. Sahabatku dimanapun Anda berada, andai kata Allah tidak tampak di alam, maka tidak akan mungkin ada pandangan yang tertuju padanya. Andai kata sifat-sifatnya terlihat di alam, maka pasti alam akan menjadi lenyap. Sahabatku, dari beberapa paparan dan ilustrasi yang saya sampaikan bahwa hadirnya alam semesta ini di hadapan kita ini merupakan perwujudan akan hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan alam ini tidak mungkin ada dengan sendirinya tanpa ada yang mengadakan, yaitu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Allah dengan sifat yang berbeda dengan makhluk, maka tentu apa-apa yang ada di dunia ini satu pun tidak ada yang menyamainya. Sahabatku pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila Allah menghendaki jadilah, maka jadilah ia. Sahabatku, ini sudah cukup bukti bagi kita orang yang berakal bahwa Allah bebas untuk membuat, untuk menciptakan, untuk memerintah, dan untuk apapun kepada makhluknya. Karena alam ini hadir karena kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada satupun kecuali Allah yang berkeinginan dan berminat untuk itu. Tapi Allah dengan kodrat dan iradatnya, dengan kehendaknya, dengan ilmunya, dan tentu dengan segala sifat dan zatnya, Allah menciptakan alam semesta. Allah menciptakan zakat raya ini untuk manusia. Dan ketahuilah bahwa hadirnya alam semesta ini merupakan perwujudan dari hadirnya Allah Azza wa Jalla. Sahabatku, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita terus untuk istiqomah menyelaraskan antara akal, hati, kemudian perasaan dan perbuatan kita dalam rangka untuk menjadi hamba Allah yang kamil, dalam rangka menjadi hamba Allah yang akan selamat sejak di dunia sampai di akhirat. Semoga Allah terus memberikan kekuatan kepada kita semua. Semoga Allah terus membimbing kita semua, para pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas. Kemudian semoga Allah terus memberikan rezeki yang berlimpah, yang barokah, yang mengalir deras tanpa batas dari arah yang tidak disangka-sangka untuk beriman, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.